alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah pada sore hari ini, di hari yang mulia dan waktu mulia ini kita berada di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori orang yang Allah muliakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat hadis menyebutkan bahwa khairul ayyam tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari, kata Rasul, adalah hari Jumat yang di dalamnya terdapat keistimewaan dan keutamaan. Satu di antaranya fihi sa'ah, di dalamnya terdapat masa waktu yang bila mana kita bermohon dan meminta kepada Allah, lastajabah, niscaya akan Allah kabulkan. Kapan waktu itu? Ada sebagian ulama menyebutkan di antaranya ma bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Maka saat ketika khatib duduk di atas mimbar, kepada kita dianjurkan untuk berdoa dan bermohon kepada Allah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan, lastajabah, Allah akan ijabahkan, karena waktu itu waktu mustajab. Dan ada pendapat yang juga menyebutkan ba'da sholatil asr, yakni waktu asar selesai kita mengerjakan sholat asar, kita bermohon dan bermunajat kepada Allah, dan alhamdulillah ini pun baru saja kita laksanakan sholat asar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah, barang siapa sholat dua waktu, asar yang pertama, subuh yang kedua, maka ia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan fa insyaallah kita masyhuda, kita disaksikan oleh para malaikat Allah, karena dalam hadis disebutkan dan dijelaskan inna lillahi malaika yata'aqabuna, bersilih ganti tugas yang dilakukan malaikat yang bertugas di waktu siang, malaikat yang bertugas di waktu malam. Waktu dan masa bersilih gantinya tugas, masa tugas itu pada waktu subuh yang pertama dan yang kedua di waktu asar. Jadi malaikat yang tugas malam turun, dan pada malaikat yang bertugas siang naik. Saat ketika malaikat naik, lalu Allah bertanya, wa huwa a'lam bi umuri ibadih, Allah maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi kenapa Allah pertanyakan itu kepada para malaikatnya? Karena Allah ingin membanggakan orang yang sholat ashar di hadapan para malaikatnya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian ketika meninggalkan hamba-hambaku? Apa jawaban malaikat yang tugasnya pada waktu siang tadi, mulai subuh sampai taka asar? Beliau ataupun mereka menjawab, atainahum wa hum yasjudun wa taraknahum wa hum yasjudun. Kami datang saat dimana mereka sujud kepadamu waktu subuh, dan saat kami tinggalkan mereka yaktu aksar sekarang ini, wahum yasjudun, dan hamba-hambamu pun sujud kepadamu. Jadi kita tadi termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya karena kita sholat asar berjamaah. Amin. Allahumma
Amin. Baik Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kajian kita berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya pada waktu subuh selama bulan Ramadan kita akan coba menggunakan waktu sesudah salat asar yang mudah-mudahan waktunya bisa kita kondisikan. Karena kalau sudah salat asar kadang-kadang ibu-ibu biasanya sudah kada tenang, pikirannya apa wadah yang ditukar, masak apa nang sagan bukaan. Amun abah-abahnya ini tenang aja, yang penting siap. Tasarah aja hendak masak apakah, yang penting ada. Nah, oleh karenanya Pak, insya Allah kita kondisikan waktunya, insya Allah kada sampai taka waktu buka. Namun sampai waktu buka, paksa panitia menyiapkan bukaannya. Nah, jadi insya Allah kada sampai waktu buka kita selesai. Hadis yang kita coba kaji, hadis al-akhdhu bil yasir wa talqut ta'sir. Mengamalkan dan melakukan yang mudah dan meninggalkan yang susah. Artinya Islam itu pengennya kita ini tidak susah. Islam ingin kemudahan untuk kita. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah inginkan kemudahan untuk kita, bukan Allah ingin menyulitkan kita. Yassiru wa la tu'assiru, kata Rasul, mudahkan jangan sulitkan. Basyiru wa la tunafiru, sampaikan kabar gembira dan jangan buat orang lari dari kebaikan. Hadisnya singkat namun luar biasa, kata ulama. Laqad dzakara ulama anna hadzal hadits dzu ahammiyatin balighatin wa fawaidin jali taj'aluhu jadiran bil habdi wal bahs. Jadi luar biasa, sekalipun tidak panjang, sekalipun pendek saja, singkat dia, tapi makna yang terkandung di dalamnya sungguh luar biasa. Qala al-Imam An-Nawawi fi Syarh Muslim indal kalami anhu, hadza min qawaidil Islam al-muhimmah wa min jawami'il kalim allati u'tiha sallallahu alaihi wasallam wa yadkhul fihi ma la yahsa minal ahkam. Jadi kata beliau, ini hadis luar biasa, padanya qawaidil muhimmah, kaidah-kaidah penting dari ungkapan-ungkapan yang luar biasa, makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan dari sebab hadis ini banyak hukum-hukum yang kita bisa peroleh dan yang bisa kita ambil daripadanya. Ini beberapa ungkapan ulama. Ungkapan ulama berkaitan dengan hadis yang kita telah bacakan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa-apa yang telah aku larang terhadap kalian maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah daripadanya sesuai dengan kemampuan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, ketahuilah binasanya, hancurnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, kasratu masailihim, banyak diperdebatkan, dipersoalkan, dipermasalahkan, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka mengingkari para nabi-nabinya. Ini sebab daripada hancurnya satu umat, kata Rasul. Banyak persoalan yang diperdebatkan, yang dipersoalkan, yang diperbincangkan, tapi kada dilakukan. Nauzubillah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita juga bisa temukan kalau dengan acara-acara yang kita taja, yang kita selenggarakan, seminar umpamanya tentang Islam, seminar tentang ini, seminar tentang itu, diskusi tentang ini, diskusi tentang itu, macam-macam berbicara kita tentang Islam. Tapi sayang, yang berbicara tentang Islam saat azan berkumandang, sembahyang pun kada. Nah, ini yang menjadi muskilah. Bahasanya tentang Islam tapi tidak mengamalkan Islam.
kajiannya tentang Islam tapi tidak menerapkan dalam kehidupan. Ini muskilah. Jadi Islam itu tidak hanya dikaji, Islam itu tidak hanya dijadikan sebagai pengetahuan, tidak hanya sebatas wawasan, tapi yang paling utama Islam itu tanfidz, tatbiq, bagaimana kita bisa menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan. Kalau hanya sebatas ilmu pengetahuan, banyak yang pintar, tapi yang pintar belum tentu mau beramal. Kita kepengen amalannya, tapi jangan pulang beramal aja tapi kada berilmu, nauzubillah. Jadi keberkahan ilmu itu manakala ilmu itu ia amalkan. Tapi kalau hanya sebatas dapat ilmu tapi kada diamalkan, hanya sebatas jadi pengetahuan, jauh daripada keberkahan. Karena berkah itu al khairul wafir, kebaikan yang berlimpah. Apa makna ilmu banyak tapi tidak ada kebaikannya? Apa makna ilmu tinggi tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah? Tinggi sekolahnya, tinggi pendidikannya, tapi tidak menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, sia-sia. Man izdada ilma wa lam yazdad uda lam yazdad minallah illa bu'da, kata ulama. Ilmu bertambah, sekolah semakin tinggi, gelar semakin panjang, tapi tidak mendapatkan hidayah dengan sebab karena ilmunya, maka tiada dengan ilmu yang ia punya, yang ia ada, kecuali menambahkan jauh diri padanya daripada Allah, jauh dirinya daripada Allah. Na'udzubillah. Nah, kita ingin ilmu itu berberkah. Baik, hadis ini kata ulama, sabab urudi hadzal hadis wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebab di mana hadis ini diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu dan di saat ketika beliau menyampaikan khutbah. Jadi pada waktu dan di saat ketika beliau berkhutbah, sebagaimana hadis diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Jadi pada waktu dan di saat ketika Rasul menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabatnya, bahwa Allah telah mewajibkan pada kalian haji, maka berhajilah, kata Rasulullah. Faqala rajulun. Nah, ketika Rasul menyampaikan kewajiban ini, lalu seseorang berdiri dan berkata, "Aqullu amin ya Rasulullah." Ya Rasul, engkau perintahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji. Afi kulli amin, apakah kewajiban dalam menunaikan ibadah haji ini setiap tahun? Apakah ada? Nah, jadi orang ini bertanya, setiap tahun kada ya Rasulullah? Pasakat, Rasul kada jawab. Jadi ketika ini bertanya, orang ini bertanya, apakah setiap tahun wajibnya kami melaksanakan ibadah haji? Rasul tak jawab. Hatta qalaha thalatha, sampai 3 kali orang ini bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah? Rasul diam. Ya Rasul, afi kulli amin, apakah setiap tahun kewajiban haji itu atas kami? Apa kata Rasul? Setelah 3 kali ia bertanya dan diulang-ulang pertanyaan yang dengan pertanyaan yang sama, Rasul katakan, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Andai, kata Rasul, aku katakan iya, maka wajib kalian untuk menunaikannya pada setiap tahun, lamastata'tum, dan itu kalian tidak akan mampu melakukannya. Kan memberatkan kalau. Jadi kata ulama, kalau bertanya, ya sekira-kira dengan pertanyaan itu tidak memberatkan kita, itu bolehlah. Ini kada bertanya tapi dengan tujuan untuk lebih beratkan, nauzubillah. Bahasa kita nitel kayak orang Bani Israel tuh. Nah, Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, qalu atattakhizuna huzwa. Ujar Allah, hai Musa, perintahkan umatmu untuk apa? Menyembelih sapi betina. Cuman sapi betina aja.
Terserah warnanya apa, yang penting sapi betina, selesai. Baqarah Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran sampai-sampai ada surah Al-Baqarah, itu sapi betina. Itu aja awalnya. Lalu oleh umatnya Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Hei Musa, takunakan kepada Tuhanmu sapi betina nang kayak apa kami untuk menyembelihnya. Lalu kemudian ditakunakan lagi, takunakan kepada Tuhanmu sapi betinanya warnanya warna apa. Terus bertanya. Anitel, ujar orang Banjar. Tujuannya bukan apa, biar kadang melakukan yang Allah perintahkan. Akhirnya apa? Justru dengan pertanyaan yang ia timbulkan memberatkan untuk dilakukan. Coba amun kada betakon, langsung aja ketika Allah perintahkan, kerjakan, selesai. Kada mesti harus mencari apakah sudah pernah dipergunakan untuk membajak sawah, apa harus dengan warna kuning keemas-emasan, itu memberatkan kita. Maka ketika orang ini bertanya, Rasul kadang jawab. Sebab kata Rasul, kalau aku jawab iya, la wajabat, wajib atas kalian untuk melakukannya. Apa setiap tahun kita mampu? Yang satu aja kadang belum tentu mampu kita. Yang walaupun kadang kita sudah mampu tapi belum juga berangkat menunaikannya. Apalagi kalau itu diwajibkan setiap tahun, yang namanya hukum wajib. Apa itu wajib? Menurut fuqaha ahli fikih, menurut pandangan fikih, wajib itu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Berpahala bila kita kerjakan dan berdosa bila ditinggalkan. Kan coba. Amun ditinggalkan dosa hukumnya. Itu wajib. Maka Rasul kada hendak menjawab iya langsung, karena itu memberatkan umatnya. Bahkan sholat tarawih saja Rasul tidak setiap malam. Awalnya beliau sholat diikuti oleh sahabat, lalu berbicara berita sampai kemana-mana. Malam kedua tambah banyak sahabat yang ikut menunggu Rasulullah. Malam ketiga tambah banyak, tapi Rasul kada datang. Ketika ditakunakan, kenapa Rasul kada datang? Apa ujar Sidin? Aku khawatir kalau itu aku lakukan tiap malam, nanti dianggap kalau itu suatu kewajiban. Maka Rasul tidak ingin memberatkan umatnya. Biar supaya kita paham bahwa yang dilakukan oleh Rasul itu bukan suatu keharusan. Hukumnya hanya sunnah. Karena Rasul tidak ingin memberatkan umatnya. Begitu juga dengan Allah. Nah, kalau Allah dan Rasul ingin meringankan dan memudahkan kita, kenapa kita memberatkan, kita seronganan? Nah, ini yang menjadi masalah. Baik, kita lanjut nanti. Kita lihat. Thumma qala daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai' fatum minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai' fad'u. Lihat kalimatnya. Kalau aku, kata Rasul, menyuruh kalian untuk melakukan, memerintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Tapi ketika aku melarang kalian terhadap sesuatu, maka tinggalkan. Itu kalimatnya tegas. Jadi kata ulama, kalau bentuk larangan itu kadang ada tawar-menawarnya. Khamar hukumnya haram. Anu Pak Ustaz, kayak apa? Amun kada memabokkan, kada apa-apa kada. Kalau itu menawar narannya. Ujarnya amun kada mabok kada apa-apa. Tidak, tetap haram hukumnya. Karena itu larangan tegas. Apa nang dilarang tinggalkan. Banyakkah, kadakah, mabukkah, kada mabukkah gara-gara meminumnya, namanya khamar, tetap hukumnya haram. Riba haram. Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba.
anu Pak Ustaz kada sampai 100% kada aja. Coba nya nang kada dibolehkan kan atau apan mudha'afah ini kada 100% kada, sedikit aja pangan 2%, 1%, sedikit aja kada banyak. Yang narannya riba ya tetap haram, banyak kah sedikit kah tetap yang narannya riba ya haram. Tuh ada tawaran-tawaran pinjam duit 1 juta, mengembalikan 1 juta 10.000, kan 10.000 juga aja lebihannya kada apa-apa aja. Yang penting jangan sampai 100.000. Nah, itu hukum mana? Amun lebih daripada 110%, itu nang haram ujarnya. Amun terlalu banyak mengambil, amun terlalu banyak bunganya lebihnya daripada pinjaman itu haram. Banyakkah sedikitkah asal berlebih dari apa yang kita pinjam riba kata ulama. Karena uang dengan uang. Amun hendak tukar uang dengan barang, artinya bukan meminjam tapi transaksi akad jual beli. Murabahah silahkan. Nih, ulun jual, ulun nukar 50.000, uang jualan 100.000. Boleh kada? Boleh. 50.000 untungnya 100% kada masalah. Tapi kita bertukar barang dengan uang, bukan uang dengan uang. Amun uang dengan uang, tetap kalau itu ada lebihnya riba ujar Rasulullah. Banyakkah sedikitkah? 50.000, 5.000 aja atau 1.000 aja, 51.000, 1.000 lebihnya 1.000 itu riba. Tapi amun berjual 50.000 kita nukar barang kita jual 100.000, aja kayak apa banyak benar mengambil untung, boleh kada? Boleh, silakan, kada masalah. 100.000 karena mengambil untung modal dari 50.000 silakan. Modal 50.000 jual 200.000, 150.000 hendak ambil untung silahkan. Amun ada orang nukari, han itu pulang. Kira-kira ada dah orang hendak menukari, orang maka berjual 50.000 kita 200.000 kada ditukari orang. Akhirnya turun soronganan. Uang dengan barang tak masalah. Jadi kalau bentuk larangan jangan tawar-tawar. Ya judi sedikit juga apa nggak ada jadi masalah kada. Yang narannya judi khamar, yang narannya judi maisir, khamar, semua riba yang diharamkan oleh Allah sedikitkah banyakkah tetap hukumnya haram. Kayak itu pulang zina, anujah atas dasar suka sama suka. Kan nang kada boleh itu amun paksaan, amun suka sama suka kada apa-apa, kada. Antarodin itu konsepnya di dalam akad jual beli. Yang jual beli itu halal hukumnya, dan itu atas dasar antarodin. Bila suka sama suka tidak ada unsur paksaan. Tapi kalau kepada barang yang haram hukumnya, sekalipun antarodin tidak ada unsur paksaan, suka sama suka tetap hukumnya haram, kada kawa merubah hukum. Ya kadang-kadang ada tuh orang riba tadi tuh. Anunya aku kada memaksainya kada. Inya hendak meminjam 50.000, dikembalikannya 100.000, inya juga enak hendak aku kada memaksa ujarnya. Amun hendak aku unjuki, amun kada masalah, aku kada memaksa ujarnya. Kami atas dasar suka sama suka, inya rebo mengembalikan 100.000 dari pinjaman 50.000, ulun pun rebo meminjaminya. Yang penting kembali 100.000. Asas dasar itu sekalipun tetap yang naranya haram hukumnya haram, tegas kalau dalam masalah larangan. Tapi kalau dalam perintah anjuran fa'tu minhum mastata'tum, lakukan semampu kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amun kadakawa kita sembahyang berdiri duduk, tuh dia, la yukallifullah. Kadakawa kita duduk berabah, kadakawa berabah dengan isyarat, kadakawa juga dengan isyarat mata, sampai kadakawa sama sekali dengan hati pun kadakawa, ya tinggal disembayangakan aja lagi. Artinya sudah kadakawa apa-apa lagi sudah. Kan ada keringanan. Atau lain, ada keringanan. Maka Allah tidak ingin menyusahkan.
perjalanan sampai daripada masafahnya 85 kilometer umpama, yang Allah wajibkan kita sholat pada waktunya, tapi karena masafah, karena kita musafir, boleh ada keringanan, ada jama', ada qasar. Kita boleh menjamaknya, kita boleh mengqasarnya, kita boleh menjamak mengqasarnya. Kita pernah katakan dan sampaikan, hendak menjamak haja boleh, hendak mengqasar haja boleh, hendak jamak qasar boleh, bahkan hendak mentamamkan pun boleh. Keempat ini silahkan, tapi nang kada boleh nang kelima kada sembahyang. Dan coba Allah sudah ringankan tambilahan ke Pekanbaru kada sembahyang. Kalaupun diqadha masih mending, kada juga. Apa alasan kada hendak melakukan itu apa? Padahal sudah ada keringanan. Allah ringankan, sudah Allah mudahkan. Maka kalau kiai saya bilang Islam itu mudah, tapi sekalipun Islam itu mudah, jangan dimudah-mudahkan. Artinya harus sesuai dengan kaidahnya, harus sesuai dengan ketentuannya. Ada sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab karena perkara inilah, sebab karena peristiwa inilah, seorang bertanya tentang kewajiban haji, apakah setiap tahun ya Rasul? Rasul tidak menjawabnya, sehingga Rasul sabdakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka perbuatlah semampu kalian. Baik, ini makna daripada hadis secara umum. Apa hikmah yang kita dapatkan daripadanya? Kata ulama, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Laqad wuridan nabiy sallallahu, laqad wuridan nahyi fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di ma'anin iddah. Wal muradu bihi huna ma tanawul ahadu ma'nayaini itsnaini huma asasun fi isti'mal sighatin nahyi ladal ulama wa huma al-karahah wa tahrim. Jadi larangan dalam Islam itu bisa dengan dua makna. Pertama bisa bermaknakan haram. Haram itu apa? Kalau dikerjakan berdosa, amun ditinggalkan dapat pahala. Bisa dengan makna yang kedua, yakni makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu larangan. Itu dalam Islam, baik dari Al-Quran maupun daripada hadis, kata ulama. Nahyu tahrim hunaka tasarrufat nahallah azza wa jal'an ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam wa qamatil adillah ala anna hadha nahyi lit tahrim. Nah, dari mana kita bisa tahu ini larangan haramkah atau makruh? Kita lihat dalilnya. Ulama menjelaskan untuk itu. Yahrumu 'alal mukallaf fi'la ma nahaa anhu wa in fa'alahu uqiba 'alaihi uqubah al-mutarattabah syar'an fid dunya wa fil akhirah. Jadi kalau dalam bentuk larangan yang dihukumkan haram hukumnya, mesti ada sanksinya, kata ulama. Allah larang kita berzina. La taqrabuz zina wa la taqrabuz zina, kata Allah dalam Al-Qur'an. La lamun nahyin di situ. Dilarang kita, jangan kamu sekali-kali mendekati zina. Amun kita langgar bang kayak apa? Ada sanksinya. Apa sanksinya? Allah katakan dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bebini nang berzina, lelaki nang berzina, maka cambuk padanya 100 kali cambukan. Itu bebini dahulu disebutkan, kita pernah sampaikan kenapa bebini dahulu disebutkan. Sementara mencuri, sukun juga sama-sama dilarang, tapi yang disebutkan lelaki dahulu. As-sariqu was-sariqatu, lelaki yang mencuri, bebini nang mencuri. Tapi ketika ayat zina, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, lelaki yang berzina. Ai kenapa kada sama? Kata ulama, karena yang melakukan zina itu sumbernya kebanyakan bebini. Kita pernah ceritakan kenapa zina itu sampai terjadi, karena bebininya hendak. Coba amun bebiniannya kada hendak, kada zina narannya,
pemerkosaan. Bibininya kada hendak dipaksakan, itu kada zina, perkosaan narannya. Tapi lantaran bebininya hendak, maka terjadilah zina itu. Makanya di awal ayat bebini nang disebutkan dahulu. Itu bebini nang mengundangnya, bebini nang mendahuluinya. Diparaki badiam, digoda badiam, diingkoti badiam, dibelai badiam, merasakan pulang. Itu jadi itu. Tapi coba kalau diparakinya menjauh, kada mahramnya mamaraki, bejauhinya. Bepadang lalakian inya menghindar, ini kada inya nang soronganan, maka am nang lain lalaki sebarataan. Menghindari, diparaki menjauh inya, diingkoti dibelai sarik inya. Itu kada akan jadi zina. Tapi lantaran diam, suku tuha muwafaqatuha, diamnya tanda iya kan. Ujar nang lelaki najah berdiam diingkoti, mati iya tuh jah. Jadi zina. Tapi ketika mencuri, kenapa lelaki berdahulu yang disebutkan? Karena pelakunya banyak dari lelakian. Bebini ada juga, tapi kada sebanyak lelaki. Lihat maling-maling itu nah. Nang mencuri itu nah, nang kebanyakan siapa? Lelakian. Kan coba Allah sedemikian mengungkapkan kalimatnya, bukan hanya sebatas kalimat tapi ada maknanya. Nah ketika zina itu dilakukan dan Allah haramkan, ada sanksinya. Berarti itu bukan makruh lagi, bukan larangan makna dengan karohah, tapi larangan dengan makna tahrim, karena ada sanksi. Cambuk 100 kali cambukan itu ujar ulama amun belum menikah. Amun sudah menikah, baisi laki, baisi bini, masih juga bezina, berselingkuh, ada lagi cambukan 100 kali, rajam sampai mati. Coba. Maka banyak ini perselingkuhan. Banyak nang lelaki berselingkuh, bebini berselingkuh. Kada ingat nih hukum Al-Quran menyebutkan dah. Rajam Pak. Rajam itu lempar batu sampai matinya. Lebih berat sanksinya ketimbang orang yang belum menikah. Akhirnya kenapa kayak itu? Karena yang belum menikah belum punya bini, belum punya suami. Tidak ada tempat menyalurkan hasrat seksnya. Ini sudah ada, bininya ada nang halal, lakinya ada nang halal, masih juga mencari bini orang. Masih nang mencari kada halal. Kan ingat kisah dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Allah tampakkan ada sekelompok orang memakan daging busuk, memakan daging yang kotor, yang berbau, yang kada nyaman sama sekali. Maka daging nang segar ada di hadapannya, tapi ia abaikan. Rasul bertanya, man haula, siapa inya ya Jibril? Ujar Jibril, itulah az-zaniyah waz-zani. Istrinya ada tapi mencari istri orang, suaminya ada tapi masih dengan laki orang, yang halal ada tapi masih mencari nang haram. Nauzubillah. Itu disebutkan. Dan perlu kita ingat dalam kitab Al-Kabair Syekh Samsuddin Az-Zahabi yang kita pernah terbacakan, bahwa 2 dosa yang bila mana itu kita lakukan, yu'ajjilullahul adzab fid dunya, Allah segerakan azabnya di dunia, bukan lagi di akhirat. Di dunia sudah ia dapatkan balasannya. Wa ma huma, apa 2 itu? Yang pertama adalah zina, kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Itu 2 disebutkan dalam kitab Al-Kabair. Karena kadang-kadang orang merasakan dan mendapatkan balasan dari perbuatan dosanya di akhirat. Ini ujar ulama, bukan lagi di akhirat, di dunia sudah ia dapatkan. Maka tidak sedikit kita temukan yang tadinya sukses dunianya, bisnisnya hancur, bangkrut, bahkan hutang kemana-mana. Kenapa? Bebinian, zina. Maka awalnya Masya Allah mengawali dari nol. Saat dimana ketika lawan bini bersama-sama merintis usaha, sukses bezina, bermain lain, bebinian lain.
akhirnya bangkrut, habis, kada tersisakan, hutang di mana-mana, banyak kejadian. Itu di dunia sudah Allah tampakkan. Makanya ujar ulama dalam rumah tangga itu, ujian terberat bagi bini, ujian terberat bagi seorang istri ketika miskin. Amun lelaki, suami, ujian terberat dalam rumah tangga ketika sugih. Amun miskin maka hendak nukar ini, hendak minta tukarkan itu, laki kada kawa. Bang tukarkan HP Android, kaijar lang laki kaina dulu dengan duit belum ada. Bang tukarakan lipstik nang harga mahal 1 juta, kaina dahulu. Hendak minta tukarkan pupur, hendak minta tukarkan ini, minta tukarkan itu, kada kawa menuruti. Tiba-tiba ada yang memenuhi semua keinginannya, hendak nukar HP ditukarakan, hendak Honda ditukarakan, hendak ini ditukarakan, gampang. Tuh ujung-ujungnya lihat kaina. Bang, caraikan aku, ujarnya. Minta carainya. Kenapa? Ada pil sudah. Pria idaman lain. Tang memenuhi kebutuhannya itu tadi. Itu cobaan terberat bagi seorang wanita ketika berumah tangga waktu miskin. Tapi nang laki ketika sugih, amun miskin setia lawan bini, tapi amun sudah sugih, maju usahanya, lancar bisnisnya, di mana-mana ada cabangnya, yang tadinya setia mulai bermain dengan wanita lain. Nah, itu will tadi, wanita idaman lain. Akhirnya bezina, awas, habis. Ada orang yang tadinya dimuliakan, dihormati, disegani karena jabatan dan kedudukan, sebab karena zina Allah hinakan. Itu di dunia sudah dapat. Kayak itu juga orang yang durhaka kepada orang tuanya. 2, maka waspada dan hati-hati kita dengan 2 perkara ini. Wa min amthilati dzalik, di antaranya an-nahyu anizina wa syurbil khamri wa akli riba wa sariqah wa qatlun nafsi bighairi haq. Itu contoh-contohnya. Dilarang, maknanya hukumnya larangan di sini adalah haram karena ada sanksinya. Wa kashful aurah wa izharin nisa li zina amamal ajanib, mempertontonkan aurat pun juga demikian. Dalam hadis Rasul katakan, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam kasiyatin 'ariyat, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya wanita kasiat, berpakaian ia tapi ariyat, telanjang, kata Rasulullah. Kenapa? Karena membentuk daripada tubuhnya ketat benar. Badan ukuran L, bajunya ukuran S. Kita bisa bayangkan, badannya L ukurannya, S baju yang dipakai kayak apa? Ketatnya tuh nah. Tabuka pulang tas singkap, serba salah. Berdiri tabuka nang di bawah, duduk tabuka nang di atas, bingung. Baju pusat di atas pusat, bingung ya. Itu sudah disebutkan dalam hadis, dan ini diingatkan sudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu hadhil manhiyat, dan larangan-larangan yang sedemikian yajibu ijtina'u daf'atan wahidah, wajib bagi kita untuk menjauhinya. Itu bukan lagi kaina sedikit-sedikit, kada daf'atan wahidah, harus segera tuntas, jauhi. Kada ada main tawar-tawaran, anu sedikit aja, kada. Sedikitkah banyakkah tetap hukumnya haram. Wala yajuzu lil mukallif ala syai'in minha illa idza iltaja illa idza alja'atu ila dzalika darurah biquyudin wa syurutin bayyanaha bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi bayyanaha syar'ullah taala al-muhkam. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa, lain lagi hukumnya. Ada kaidah ad-daruratu bihil mahdurat, yang tadinya haram lantaran dalam kondisi tertentu maka dia menjadi boleh, itu lain masalahnya. Itu dalam kondisi darurat. Baik. Wa nahyul karahah, ada larangan yang dihukumkan makruh, wa yusamma ahyanan nahyu tanzih. Nama lain daripada itu larangan tanzih.
wa dzalika anna syari'naha an tasarrufat walakin qamatil adillah ala anna hadan na'i lil karaha wa laysa lit ta'rim. Dilarang memang kita untuk melakukan, tapi ada dalil yang menyebutkan larangan di situ hukumnya bukan haram tapi hanya sebatas makruh. Kalaupun dilakukan tidak disangsikan, tidak diazab, tidak ada siksaan. Wa min amthali dzalik, di antara contoh an aklil basal awithum an-nayyi, makan daun atau makan bawang merah mentah atau makanan-makanan yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, yang mentah itu. Patai mentah dimakan, jaring mentah dimakan, bawang mentah dimakan. Itu dapat menimbulkan bau yang kada sedap. Itu di dalam hadis dilarang. Ujar Rasul, man akalal basal awitum fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan makanan yang tadi kita sebutkan mentah yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, fala yaqrabanna, larangan, jangan mendekati tempat ibadah kami. Larangan di salam ini hadis kata ulama lil karahah, hukumnya makruh. Kalau itu dilakukan kada berdosa, cuman afdolnya jangan dikerjakan. Sebab kenapa? Orang-orang di sekitar terganggukan dengan kita. Jangankan orang, malaikat aja terganggu. Itu disebutkan dalam hadis yang lain, fa innal malaikata tata'adda kama yata'adda banu Adam. Malaikat terganggukan sebagaimana anak cucu Adam terganggu. Kita umpamanya, nih makanya contoh hari Jumat, kenapa disunatkan kita mandi? Waktu mandi itu waktu subuh sampai selesainya sholat Jumat, baru dapat pahala sunnah. Amun di luar daripada waktu itu kada dapat pahala sunnah. Nih umpamanya asar kita mandi habis. Sebelum asar tadi kita mandi dari ujung rambut ke ujung batis, kada lagi dapat pahala sunnah mandi Jumatnya. Kenapa? Karena sholat Jumat sudah selesai. Saat itu orang berkumpul. Nah, ketika orang berkumpul, sunat jangan sampai membuat orang lain terganggu karena kita. Dalam hal ini bau badan kita umpama. Lantaran kita kada mandi, otomatis orang terganggukan. Nah, kalau orang hanya terganggu, malaikat kayak itu juga. Maka ujar ulama dalam majlis yang dinaungi oleh para malaikat, sering kita sampaikan. Ini majlis dinaungi oleh para malaikat, malaikat hadir di dalam ini majlis. Maka jangan buat malaikat itu terganggu, jangan buat malaikat itu terusik yang pada akhirnya meninggalkan kita, jangan. Apa diantaranya? Contoh kecil. Umpamanya dalam majlis berukuan, ini berukuan, asapnya kemana-mana. Malaikat tadinya hadir, terganggu karena asap itu tadi. Biar malaikat hangit nih baunya. Batuk malaikat mencium asap tadi nah, bugah malaikat kada lagi duduk bersama dengan kita. Han, itu berarti kita nama usir malaikat secara kada langsung. Maka ujar ulama sering diingatkan amun di dalam majlis jangan buat malaikat menghindar daripada kita. Kayak itu juga amun kita bangun malam lalu kemudian kita sholat, itu malaikat amun kita bersiwak sebelumnya malaikat akan mendekat. Tapi amun kada bersiwak, bersolat, kemudian kita bangun dari guring, langsung sembahyang setelah baudu, kada bersiwak, kada berkumur-kumur, malaikat kada hendak peparak. Kenapa? Bebau, ujar malaikat. Muntung kita tuh bebau. Makanya siwak dahulu. Makanya dengan orang yang sembahyang bersiwak dengan yang kada bersiwak kan beda. Itu ada dalam riwayat disebutkan. Jangan buat malaikat terusikkan dan terganggukan sebab karena kita. Nah, termasuklah di dalam majlis ini, maka ada adab-adabnya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan dengan kajian hadis yang sama, baru berkaitan dengan larangan, adapun dengan hal-hal yang lain insya Allah di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.